Pernahkah kamu merasa dalam hubungan dengan wanita kamu terpaksa mengubah dirimu untuk mendapatkan perhatian atau membuat mereka bahagia? Mungkin kamu mulai merasa harus memenuhi harapan mereka, bahkan mengorbankan nilai-nilai pribadi hanya agar diterima. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini bisa berbahaya untuk diri kita sendiri dan bisa merusak hubungan yang kita bangun? Dalam psikologi, kita mengenal konsep self-concept atau konsep diri, bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ketika kita mengubah diri hanya untuk menyenangkan orang lain, kita tidak hanya kehilangan integritas, tetapi juga kebahagiaan sejati yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan kontrol diri, mengelola emosi, dan fokus pada apa yang berada dalam kendali kita. Menurut Stoikisme, kita tidak bisa mengontrol pandangan orang lain terhadap kita, namun kita bisa mengontrol bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita bertindak. Itulah kenapa, daripada mengubah hidup hanya untuk menyenangkan orang lain, lebih baik kita tetap setia pada prinsip dan tujuan hidup kita. Ketika kita terus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, kita akan mulai merasa seperti hidup dalam bayang-bayang, bukan sebagai versi asli dari diri kita. Ini berhubungan dengan konsep psikologis yang disebut people pleasing, di mana seseorang berusaha keras untuk menyenangkan orang lain demi mendapatkan validasi. Namun, efek jangka panjang dari sikap ini bisa sangat merugikan, baik bagi kesehatan mental maupun hubungan kita. Kita merasa kosong dan tidak puas, karena kita kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Jadi dalam video kali ini, kita akan membahas 9 hal yang harus dihindari oleh pria dalam hubungan dengan wanita. Hal-hal yang jika kita abaikan, bisa membawa kita pada ketidakbahagiaan dan kehilangan jati diri. Dengan memahami prinsip-prinsip stoikisme dan sedikit pemahaman psikologis, kamu bisa membangun hubungan yang lebih sehat, lebih otentik, dan penuh makna. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, karena setiap konten yang kami buat akan membantumu untuk lebih memahami dirimu dan hidup dengan bijaksana. 1. Jangan ubah hidupmu untuk sesuai dengan orang lain. Pernahkah kamu merasa perlu mengubah siapa dirimu hanya untuk menyenangkan orang lain, terutama wanita yang kamu cintai? Mungkin kamu merasa bahwa jika kamu berperilaku sesuai dengan apa yang mereka harapkan, kamu akan lebih dicintai atau dihargai. Namun hal ini seringkali berakar dari ketidakamanan dan kebutuhan akan validasi eksternal. Psikologi sosial menunjukkan bahwa kebutuhan akan penerimaan ini, terutama dalam hubungan, dapat mengarah pada pengorbanan diri yang merugikan. Ketika kita mengubah hidup kita untuk orang lain, kita sering kehilangan rasa diri yang sejati, dan ini mengarah pada ketidakpuasan dan kebingungan. Dalam teori psikologi diri, self-concept theory, kita diajarkan bahwa identitas diri kita terbentuk dari pengalaman pribadi dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bukan dari bagaimana orang lain melihat kita. Ketika kita mengubah diri hanya untuk diterima oleh orang lain, kita mengorbankan integritas diri dan kebahagiaan jangka panjang kita. Dalam hubungan, ini sering berujung pada perasaan kosong dan tidak puas, karena kita tidak lagi hidup sesuai dengan nilai dan tujuan pribadi kita. Stoikisme yang mengajarkan kita untuk hidup dengan kebijaksanaan dan kontrol diri selaras dengan teori ini. Epictetus, salah satu filsuf stoik, berkata, "Jangan biarkan apa yang ada di luar kendali menguasai pikiranmu." Mengubah diri untuk memenuhi harapan orang lain adalah contoh dari kehilangan kendali tersebut. Sebaliknya, orang yang tahu siapa dirinya, yang memegang prinsip hidup yang jelas, lebih mungkin untuk menarik hubungan yang sehat dan saling menghargai, karena mereka tidak berpura-pura. Dalam psikologi hubungan, konsep authenticity atau keaslian sangat penting. Studi menunjukkan bahwa hubungan yang paling memuaskan dan langgeng terjadi ketika kedua belah pihak merasa diterima apa adanya.
Ketika kita berpura-pura menjadi orang lain, kita menciptakan jarak emosional yang akhirnya merusak kedekatan dalam hubungan tersebut. Menjadi dirimu sendiri adalah kunci untuk hubungan yang sehat dan saling menghormati. Wanita yang benar-benar menghargai kamu akan mencintaimu karena siapa kamu, bukan karena siapa yang kamu coba jadi. Dengan menjaga integritas diri, kamu tidak hanya akan lebih bahagia, tetapi kamu juga akan menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih otentik dan penuh cinta. Jangan biarkan diri kamu terjebak dalam ilusi bahwa perubahan demi orang lain adalah jalan menuju kebahagiaan. Sesungguhnya, kebahagiaan datang ketika kamu menerima diri sendiri dan tetap setia pada nilai-nilai yang kamu anut. Jadi ingatlah, mengubah hidupmu hanya untuk memenuhi harapan orang lain tidak akan membawa kebahagiaan jangka panjang. Justru, itu akan merusak integritas diri dan merusak hubungan yang kamu bangun. Jangan lupa untuk subscribe jika kamu ingin terus mendapatkan lebih banyak insight tentang hidup yang lebih bermakna dan sesuai dengan prinsip stoikisme serta psikologi yang mendalam. 2. Jangan hancurkan hidupmu dengan terlalu terobsesi pada seseorang. Kita semua pasti pernah merasakan kegembiraan luar biasa saat jatuh cinta, dan itu wajar. Namun, ada kalanya kita menjadi begitu terobsesi dengan seseorang, terutama wanita, hingga mengabaikan hal-hal penting dalam hidup kita yang lainnya. Dalam psikologi, ada istilah yang disebut Obsessive Love Disorder, OLD, yaitu kondisi di mana seseorang menjadi sangat terobsesi dengan pasangannya, sampai-sampai merasa tidak bisa hidup tanpa mereka. Ini bukan hanya bisa merusak hubungan, tetapi juga mengganggu keseimbangan emosional dan mental kita. Bahkan dalam konteks hubungan yang sehat, jika kamu mulai terlalu fokus pada satu orang, kamu bisa kehilangan identitasmu dan tujuan hidupmu. Ini adalah pola yang sangat berbahaya, karena tanpa sadar, kamu memberi terlalu banyak ruang untuk seseorang, sampai akhirnya kamu merasa terperangkap dalam hubungan yang sebenarnya tidak sehat. Apa yang terjadi kemudian adalah kamu akan mulai mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan diri sendiri hanya untuk mendapatkan perhatian mereka. Menurut stoikisme, kita tidak seharusnya menempatkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Filosof Stoik Seneca berkata, jangan biarkan harapan dan ketakutan tentang orang lain menguasai hidupmu. Hal ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita mengandalkan orang lain untuk merasa bahagia, kita sebenarnya memberikan kekuatan lebih kepada mereka untuk mempengaruhi perasaan kita. Ini adalah bentuk ketergantungan yang tidak sehat, baik secara emosional maupun psikologis. Penting untuk diingat bahwa hubungan yang baik adalah hubungan yang saling mendukung, bukan yang membuat kamu bergantung sepenuhnya pada pasanganmu. Jika kamu terlalu terobsesi pada seseorang, kamu akan kehilangan ruang untuk berkembang sebagai individu. Ini akan mengarah pada ketidakseimbangan dalam hidupmu, karena kamu hanya fokus pada satu aspek, bukan melihat gambaran besar dari kehidupanmu sendiri. Menghargai diri sendiri dan tetap menjaga keseimbangan dalam hidup adalah kunci untuk hubungan yang sehat dan bahagia. Cinta itu indah, tetapi jangan sampai itu merusak identitas dan tujuan hidupmu. Jangan biarkan obsesi terhadap seseorang mengalahkan kebahagiaan dan kesejahteraan dirimu. 3. Jangan biarkan apapun merusak kesehatan mental atau kebahagiaanmu. Dalam hubungan, terkadang kita sering menempatkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan diri kita sendiri. Kamu mungkin merasa bahwa untuk menjaga hubungan berjalan baik, kamu harus mengorbankan banyak hal, termasuk kesehatan mentalmu. Tapi, tahukah kamu bahwa ketika kamu membiarkan diri terperangkap dalam situasi atau hubungan yang merusak, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan? Psikologi menunjukkan bahwa stres yang berkelanjutan, konflik emosional, atau bahkan ketidakbahagiaan dalam hubungan dapat memengaruhi kesehatan mental kita secara signifikan. Misalnya,
Ketegangan dalam hubungan bisa memicu kondisi seperti kecemasan, depresi, atau bahkan gangguan tidur. Ini adalah akibat dari ketidakseimbangan emosional yang terjadi ketika kita menempatkan kebahagiaan orang lain di atas diri kita sendiri. Dalam jangka panjang, kamu akan merasa kelelahan secara emosional, bahkan mungkin kehilangan semangat hidup. Dalam filosofi Stoikisme, kita diajarkan untuk tidak membiarkan hal-hal yang berada di luar kendali kita merusak kedamaian batin kita. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, apa yang mengganggu pikiranmu bukanlah kejadian itu sendiri, tetapi cara kamu memandangnya. Artinya, kita punya kontrol atas bagaimana kita merespons situasi dan perasaan kita. Jika kamu membiarkan ketidakbahagiaan atau stres dalam hubungan menguasai pikiran dan perasaanmu, kamu memberikan terlalu banyak kekuatan pada hal-hal yang tidak berada dalam kendali langsungmu. Stoikisme mengajarkan kita untuk memisahkan apa yang bisa kita kendalikan, seperti reaksi kita, dan apa yang tidak bisa kita kendalikan, seperti tindakan orang lain. Jika hubungan atau situasi tertentu merusak kesehatan mentalmu, itu adalah tanda bahwa kamu perlu mengevaluasi kembali prioritas dan batasanmu. Jangan biarkan orang lain atau hubungan tertentu membuatmu merasa tidak berharga atau terperangkap dalam kondisi yang merusak kebahagiaanmu. Kesehatan mental adalah dasar dari segala kebahagiaan. Jika kamu merasa ada sesuatu yang merusak kedamaian batinmu, maka itu adalah waktu yang tepat untuk mundur sejenak dan menjaga diri. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak saling menghormati dan mendukung kesehatan emosional masing-masing. Jadi jika sesuatu mengancam kesejahteraanmu, beri dirimu izin untuk melangkah mundur dan menetapkan batas. Jika kamu merasa konten ini membantu, jangan lupa untuk subscribe, karena di channel ini kami selalu berbagi tentang bagaimana menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan menjaga keseimbangan emosional dalam setiap aspek hidupmu. 4. Jangan jauhkan teman atau keluarga. Hanya karena seseorang seringkali dalam hubungan, terutama saat kita jatuh cinta, kita mulai memprioritaskan pasangan di atas segala hal. Kita menghabiskan waktu lebih banyak bersama mereka, mengurangi interaksi dengan teman atau keluarga, dan tanpa sadar mulai menarik diri dari dukungan sosial yang sangat penting. Namun, dalam psikologi, ada fenomena yang disebut isolation effect, yaitu ketika seseorang mulai mengisolasi diri dari lingkaran sosialnya demi hubungan yang bisa berujung pada ketidakstabilan emosional. Meskipun hubungan romantis sangat berharga, bukan berarti kita harus melupakan hubungan kita dengan teman-teman dan keluarga. Dalam studi psikologi hubungan, para ahli menekankan bahwa dukungan sosial adalah salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Teman dan keluarga tidak hanya memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan, tetapi juga bisa menjadi sumber perspektif yang berbeda, memberi kita ruang untuk tetap menjadi diri kita sendiri. Dalam Stoikisme, kita diajarkan bahwa hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain adalah fondasi dari kehidupan yang baik. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengatakan, jangan pernah mengorbankan kedamaian batinmu untuk seseorang. Ini berarti hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat kita merasa terasing dari orang-orang yang sudah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Kehidupan yang seimbang mencakup hubungan yang penuh dengan kasih sayang, tetapi juga memelihara koneksi dengan orang-orang yang telah mendukung kita selama ini. Ketika kita menjauh dari teman atau keluarga demi fokus pada hubungan romantis, kita bisa kehilangan dukungan yang sangat dibutuhkan saat hubungan itu menghadapi tantangan. Keluarga dan teman-teman adalah jaringan pendukung yang dapat membantu kita menjaga perspektif dan memberikan dorongan saat kita merasa lemah. Jangan biarkan hubungan dengan seseorang membuatmu melupakan pentingnya hubungan dengan orang-orang yang sudah ada dalam hidupmu sejak awal. Ingatlah bahwa hidup ini bukan hanya tentang satu orang. Kita membutuhkan keberagaman dalam hubungan dan interaksi sosial
untuk menjaga keseimbangan dan kebahagiaan dalam hidup. Jangan ragu untuk menjaga koneksi dengan orang-orang terdekatmu, karena mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidupmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, karena kami akan terus memberikan panduan hidup yang lebih bijaksana dan penuh makna. 5. Jangan investasikan waktu terlalu banyak untuk mereka. Saat kita jatuh cinta, sangat mudah untuk terjebak dalam pemikiran bahwa kita harus selalu ada untuk pasangan kita, menghabiskan setiap detik waktu kita bersama mereka. Namun, apa yang sering terjadi adalah kita mulai mengabaikan kewajiban lain, pekerjaan, hobi, atau bahkan diri kita sendiri. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut teori investasi waktu, yang menjelaskan bahwa waktu yang kita investasikan dalam suatu hubungan akan sangat memengaruhi kualitas dan dinamika hubungan tersebut. Tetapi, jika kita hanya fokus pada satu orang, kita bisa kehilangan keseimbangan dalam hidup kita. Meskipun hubungan itu penting, ingatlah bahwa kamu tetap harus menjaga hidupmu sendiri dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Dalam filsafat stoikisme, kita diajarkan untuk tidak membiarkan emosi kita menguasai kita atau mengambil alih hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa kita beli kembali. Gunakan dengan bijak. Ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah sumber daya yang sangat terbatas, dan cara kita menghabiskannya akan menentukan kualitas hidup kita. Jika kamu terlalu banyak memberi waktu untuk seseorang, kamu bisa merasa kehilangan identitas dan tujuan hidupmu. Ini seringkali terjadi ketika kita terlalu bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan dan validasi kita. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak harus menghargai waktu masing-masing dan memberi ruang bagi diri mereka untuk tumbuh dan berkembang secara individu. Ketika kamu meluangkan waktu untuk mengejar passion, berfokus pada karier atau merawat hubungan dengan teman-teman, kamu juga memberi dirimu kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang memiliki kehidupan yang seimbang, penuh tujuan, dan tidak terikat oleh ketergantungan emosional yang berlebihan pada pasangan. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ulang, jadi pastikan kamu menginvestasikannya untuk hal-hal yang memberi nilai tambah bagi hidupmu, baik itu dalam hubungan maupun dalam pengembangan diri. 6. Jangan ungkapkan segalanya tentang masa lalu, terutama masa sulitmu. Seringkali dalam hubungan, kita merasa perlu untuk membuka diri sepenuhnya kepada pasangan kita, termasuk berbagi semua detail tentang masa lalu kita, baik itu kenangan manis maupun kesulitan yang kita alami. Namun, meskipun keterbukaan adalah hal yang penting dalam hubungan, ada kalanya terlalu banyak mengungkapkan tentang masa lalu kita, terutama masa-masa sulit atau trauma, bisa berisiko. Dalam psikologi, ini dikenal dengan istilah over-disclosure, yaitu membagi terlalu banyak informasi pribadi yang bisa menambah beban emosional, baik bagi diri kita maupun pasangan kita. Membagikan cerita tentang masa lalu yang penuh kesulitan bisa membuat kita merasa lebih dekat dengan pasangan, tetapi ada potensi bahwa kita bisa memberi mereka beban emosional yang tidak perlu. Setiap orang memiliki kapasitas berbeda dalam menerima dan memproses informasi, dan tidak semua orang siap atau dapat menangani beratnya masa lalu kita. Terkadang kita juga perlu memberi diri kita waktu untuk memproses dan menerima masa lalu kita sebelum membaginya dengan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini dan masa depan, bukan terjebak di dalam bayang-bayang masa lalu. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, lihatlah masa lalu dan masa depan hanya sebagai alat untuk meningkatkan kehidupanmu saat ini. Filosofi ini mengingatkan kita bahwa masa lalu, meskipun penting untuk dipahami dan diterima, tidak harus mengendalikan hidup kita saat ini.
Jika kita terus-menerus membawa beban lama dalam hubungan, kita akan membawa energi negatif yang tidak perlu, yang bisa menghambat kedamaian batin dan perkembangan diri kita. Penting untuk memilih waktu dan tempat yang tepat untuk berbagi masa lalu kita, dan tentu saja hanya jika kita merasa itu dapat mendukung hubungan, bukan merusak kualitasnya. Jaga agar pembicaraan tentang masa lalu tetap dalam batas yang sehat dan fokuslah pada bagaimana masa kini dan masa depan dapat menjadi lebih baik, baik untuk dirimu sendiri maupun pasanganmu. 7. Jangan setuju hanya untuk memuaskan mereka. Terkadang dalam hubungan kita merasa tekanan untuk menyetujui atau mengikuti pendapat pasangan kita, bahkan ketika kita tidak sepenuhnya setuju dengan mereka. Kita mungkin merasa bahwa dengan menyetujui apa yang mereka inginkan, kita akan membuat mereka senang atau menghindari konflik. Namun, dalam psikologi, ini dikenal sebagai people-pleasing behavior, yaitu kebiasaan untuk selalu berusaha menyenangkan orang lain tanpa memperhatikan kebutuhan atau keinginan diri sendiri. Meskipun niat kita mungkin baik, kebiasaan untuk selalu setuju dengan pasangan demi menjaga kedamaian bisa merugikan diri sendiri dalam jangka panjang. Ketika kita terlalu sering menekan perasaan atau pendapat kita demi orang lain, kita kehilangan integritas diri dan menciptakan ketidakjujuran dalam hubungan. Ini juga bisa menciptakan perasaan frustrasi dan kebingungan di dalam diri kita, karena kita terus-menerus menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan orang lain tanpa mempertimbangkan kebutuhan kita sendiri. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas dan tetap setia pada nilai-nilai pribadi kita, terlepas dari tekanan eksternal. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, jangan biarkan apa yang kamu dengar dari orang lain mengubah pendapatmu tentang apa yang benar. Stoikisme mendorong kita untuk berpikir kritis dan bertindak berdasarkan apa yang benar menurut diri kita, bukan sekadar menyetujui atau mengikuti pendapat orang lain demi kenyamanan sementara. Dalam hubungan, penting untuk menjaga keseimbangan antara mendengarkan pasangan dan tetap mempertahankan keaslian diri. Setujui apa yang kamu yakini benar, bukan karena kamu ingin membuat mereka senang, tetapi karena kamu yakin itu adalah pilihan terbaik. Integritas adalah pondasi dari hubungan yang sehat, dan ketika kita berani mengungkapkan pendapat kita secara jujur, kita juga menghargai diri kita sendiri dan pasangan kita. 8. Jangan terlalu takut dengan kesendirian. Ketakutan terhadap kesendirian adalah hal yang seringkali menghalangi kita untuk berkembang sebagai individu. Banyak orang merasa cemas atau tidak nyaman ketika berada sendirian. Bahkan dalam hubungan, ketakutan akan kesendirian ini bisa menyebabkan kita bertindak tidak rasional. Dalam psikologi, ini dikenal dengan istilah fear of abandonment atau rasa takut ditinggalkan, yang bisa menyebabkan ketergantungan emosional yang berlebihan pada pasangan kita. Terlalu bergantung pada pasangan karena takut sendirian bukanlah fondasi yang sehat untuk suatu hubungan. Ketakutan ini bisa mengarah pada kecemasan berlebihan, rasa tidak aman, dan bahkan perilaku posesif. Hal ini mengarah pada ketergantungan emosional yang tidak sehat, yang pada akhirnya dapat merusak kualitas hubungan itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang untuk diri kita sendiri dan merasa nyaman dengan kesendirian kita. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk tidak takut akan kesendirian atau perubahan dalam hidup. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, kesendirian bukanlah kondisi yang buruk, tetapi ketakutan terhadap kesendirianlah yang buruk. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, bukan dalam ketergantungan pada orang lain. Kesendirian memberikan kesempatan untuk berpikir, merenung, dan fokus pada pertumbuhan pribadi yang sangat penting untuk pengembangan diri. Menghadapi ketakutan akan kesendirian adalah langkah penting untuk menjadi lebih mandiri secara emosional.
Ketika kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, kita tidak lagi bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan atau validasi. Justru, kita bisa memberi ruang lebih untuk hubungan yang lebih sehat karena kita sudah memiliki rasa percaya diri dan kepuasan dengan diri kita sendiri. 9. Jangan lupakan untuk merayakan kemenangan kecil. Dalam kehidupan kita seringkali terlalu fokus pada tujuan besar dan mengabaikan pencapaian-pencapaian kecil yang telah kita raih. Kita mungkin merasa bahwa merayakan hal-hal kecil itu tidak penting atau tidak cukup signifikan. Namun dalam psikologi ada konsep yang disebut celebration of small wins, yaitu pentingnya merayakan kemenangan kecil untuk meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi. Setiap pencapaian, tidak peduli seberapa kecilnya, adalah langkah maju yang patut dihargai. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh rasa syukur dan tidak terjebak pada keinginan yang tak pernah habis. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan biarkan hal-hal kecil merusak kedamaianmu." Dalam filosofi Stoik ini, kita diajarkan untuk menghargai setiap langkah yang kita ambil, bahkan jika itu hanya sedikit kemajuan. Kemenangan kecil memberi kita rasa pencapaian dan kebanggaan yang bisa mendorong kita untuk terus maju. Merayakan kemenangan kecil juga penting untuk kesehatan mental kita. Ini memberikan kita kesempatan untuk berhenti sejenak, merenung, dan merasa bersyukur atas apa yang telah kita capai, bukan hanya terus mengejar hal-hal besar tanpa merasa puas. Ketika kita merayakan hal-hal kecil, kita juga memberi diri kita ruang untuk menikmati proses, bukan hanya hasil akhir. Jangan tunggu sampai kamu mencapai tujuan besar untuk merayakan. Setiap langkah kecil, setiap usaha yang kamu lakukan layak mendapatkan penghargaan. Dengan menghargai kemenangan kecil, kamu membangun momentum yang positif dan memberi diri kamu energi untuk terus berkembang. Kesimpulan, dalam setiap perjalanan hidup, baik itu dalam hubungan atau dalam pencapaian pribadi, penting untuk mengingat prinsip-prinsip yang mendalam yang dapat membimbing kita untuk hidup lebih bijaksana dan seimbang. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh emosi yang berlebihan, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar ada dalam kendali kita. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju pengendalian diri, kesadaran diri, dan kebijaksanaan adalah kemenangan yang layak dirayakan. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam pola pikir yang merugikan, seperti terlalu bergantung pada orang lain atau kehilangan fokus pada kesejahteraan mentalmu. Jangan takut untuk tetap setia pada prinsip-prinsip yang kamu yakini dan ingat bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Dan yang tak kalah penting, hargai setiap kemenangan kecil yang telah kamu raih, karena mereka adalah bagian dari perjalanan besar menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai kedamaian batin dan hidup yang lebih bermakna, terlepas dari tantangan yang kita hadapi. Jangan lupa, perjalanan ini adalah milikmu dan kamu berhak merayakan setiap langkahnya. Teruslah berkembang, jangan takut untuk menghadapi ketakutan, dan jangan pernah lupakan kebijaksanaan yang datang dari pengalaman hidupmu sendiri. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, karena kami akan terus memberikan lebih banyak konten yang dapat membantu kamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.